Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurul Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas fungsi linier pada penerapan ekonomi. Rujukan pertama atau referensi yang saya ambil itu dari buku Dumairi, ya, dengan judul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi edisi kedua. Kita langsung saja untuk membahas materi kali ini. Yang pertama, untuk fungsi linier pada penerapan ekonomi itu diterapkan pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, ya. Untuk fungsi permintaan, ya, bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A dikurangi BP, ya, atau P sama ketika kita mencari P itu sama dengan A dikurangi Q dalam kurung per B, atau bisa dipecah A per B dikurangi 1 per B kali Q, ya. Berikut kurva permintaan. Di sini garis horizontal, ya, ditunjukkan dengan huruf Q. Untuk vertikal ditunjukkan dengan huruf P, ya, di kurva A. Di sini A per B, di sini A, ya. Untuk P sendiri yaitu price atau harga, ya, dan Q itu quantity atau jumlah, ya. Menganut pada hukum permintaan, ya, apabila harga naik maka jumlah yang diminta akan berkurang. Apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Itu menganut pada hukum permintaan. Selanjutnya pada fungsi penawaran, ya, bentuk umum fungsi penawaran Q sama dengan negatif A plus BP, atau ketika mencari P sama dengan A plus Q per B, ya. Ini kurva penawarannya, sama P-nya itu harga atau price, Q-nya quantity atau jumlah. Untuk hukum penawarannya, apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Ini, ya. Ini grafiknya, ya. Pada fungsi linear persamaannya yang digunakan yaitu, ya, Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikali dalam kurung X dikurangi X1, ya. Untuk fungsi permintaan dan penawaran, sumbu X diganti oleh sumbu Q atau kuantitas, sedangkan sumbu Y harga diganti oleh sumbu P, ya, sehingga persamaan menjadi P dikurangi P1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1 dikali dalam kurung Q dikurangi Q1 dengan gradien itu P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1. Ini, ya, jadi untuk persamaan mutlak kita mencari P atau mencari Q berarti menggunakan persamaan ini. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan pasar, ya. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut
sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, ini grafiknya ya. Jadi ini kurvanya, ini P, ini Q ya. Jadi titik keseimbangan pasarnya di sini ya. Ini PE dan ini QE, ini E ya. Jadi QD itu jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E itu titik keseimbangan, PE itu harga pada titik keseimbangan, dan QE jumlah pada keseimbangan. Oke. Berikut contoh persamaan permintaan. Ini seperti ini ya. Kurvanya ini berarti P sama dengan 15 dikurangi Q. Ini yang kedua contoh persamaan penawaran. Ini P sama dengan 3 plus 0,5 Q ya, ini ke bawah tulisnya. Ini P sama dengan 3 plus 0,05 Q. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, pada saat harga buku 20.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 15 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 16.000 per lusin, permintaannya menjadi 25 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Oke, jawab. Jadi diketahui P1 20.000, P2 16.000, Q1 15, ya, Q2 25. Ditanya fungsi permintaan. Oke, berikut penyelesaiannya ya. Jadi kita menganut pada ini ya, rumus ini. Jadi Anda kalau menguasai rumus ini nanti mencari P atau ketika mencari Q itu mudah ya. Oke, P1 dikurangi P1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1 kali Q dikurangi Q1. Angka-angka tadi ya yang sudah diketahui tinggal dimasukkan. P1-nya 20.000, P2-nya 16.000 dikurangi P1 20.000, Q2 25, Q1 15 ya, Q1-nya 15 ya, tinggal dimasukkan, berarti tinggal dioperasikan ya. 16.000 dikurangi 20.000 negatif 4.000, 25 dikurangi 15 10. Ini 10 pindah ke ruas kiri berarti menjadi perkalian ya. Jadi 10P dikurangi 20.000 sama dengan negatif 4.000 dikali Q dikurangi 15, sehingga ini 10P dikurangi 200.000, ini negatif 4.000 Q ditambah 60.000. Oke, karena kita mencari Q ya, permintaan. Oke, jadi 10P ya, ini pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 10P ya, ini 200.000 ditambah 60.000 yaitu 260.000 dikurangi 10P. 4.000 ini dari 4.000 pindah ya. Dari koefisien Q pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Jadi 260.000 dibagi 4.000 yaitu 65. 10 dibagi 4.000 ya 0,0025. Oke, hasilnya ini ya, Q sama dengan 65 dikurangi 0,0025P. Oke, lanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ya, suatu barang harga di pasaran 10.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 4.000 buah. Akan tetapi jika harga lebih tinggi atau naik menjadi 12.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 8.000 buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Oke, diketahui P1 10.000, P2 12.000, Q1 4.000, dan Q2 8.000. Oke, penyelesaian sama dengan rumus tadi ya. Yang pertama, soal nomor pertama.
Berarti P dikurangi P1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1 dikali Q dikurangi Q1. Kita tinggal masukkan P1-nya 10.000, P2 12.000 dikurangi 10.000, Q2 dikurangi Q1 8.000 dikurangi 4.000 dikali Q dikurangi 4.000. Oke. 12.000 dikali 10.000 2.000, 8.000 dikurangi 4.000 4.000. Oke, kita kalikannya 4.000 pindah ke kiri, ke ruas kiri menjadi perkalian. Jadi 4.000 dikali P dikurangi 10.000 sama dengan 2.000 dikali Q dikurangi 4.000 ya. Ini jadi 4.000 pi dikurangi 40 juta sama dengan 2.000 pi dikurangi 8 juta. Selanjutnya ini mencari persamaannya penawaran. Jadi P atau P ya sebelah kiri ya. Oke, berarti negatif 4 juta pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi P sama dengan 32 juta itu dari 40 juta dikurangi 8 juta jadi 32 juta ditambah 2.000 Q per 4.000. Ini yang 4.000 nya dari sini koefisien P. Oke, 32 juta dibagi 4.000 jadi menjadi 8.000. 2.000 dibagi 4.000 yaitu setengah. Oke, hasilnya yaitu P sama dengan 8.000 plus 0,5 Q. Oke, berikut nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3 yaitu tentang keseimbangan pasar ya. Ketahui ya fungsi permintaan QD sama dengan 10 dikurangi 5P dan fungsi penawarannya QS sama dengan negatif 4 plus 9P. Yang ditanya yang pertama berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. B, buatlah kurvanya. Oke, yang A ya, keseimbangan pasar itu berarti QD sama dengan QS ya. Permintaan sama dengan penawaran. Tinggal dimasukkan QD-nya berarti 10 dikurangi 5P sama dengan negatif 4 ditambah 9P. Ya, yang ada huruf P-nya di kelompokkan ya. Jadi negatif 5 negatif 5 ini ya. 9P pindah ke kiri negatif 9, 10 pindah ke kanan negatif 10. Ini menjadi negatif 14P sama dengan negatif 14. Kita kalikan ya, negatif yang kiri dikali negatif 1, yang kanan juga dikali negatif 1 menjadi 14P sama dengan 14. P sama dengan 14 bagi 14 yaitu 1. Jadi harga keseimbangannya yaitu 1. Selanjutnya P sama dengan 1 disubstitusikan. Oke, boleh ke QD atau ke QS ya. Kita misal ke QD ya. Jadi Q sama dengan 10 dikurangi 5 kali P. P-nya kan tadi 1. Jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Jadi harga keseimbangannya yaitu 5. Ya, jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 5,1. Oke, yang kedua yaitu kurvanya. Ini kurva ya. Ini kurva yang merah berarti QD sama dengan 10 dikurangi 5P, yang biru QS sama dengan negatif 4 plus 9P. Titik keseimbangan berada di 5,1 ya. Jadi di harga 5, jumlah 5 dengan harga 1. Oke, berikutnya untuk fungsi linier pada penerapan fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang pertama yaitu selanjutnya fungsi biaya ya. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel atau variable cost. Sifat biaya tetap
adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta, sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Oke, ini fixed cost ya, atau konstanta. Ini berarti biaya tetap ya. Ini biaya tetap di sini. FC sama dengan K atau konstanta. Variable cost itu sama dengan FQ atau sama dengan PQ ya. Jadi di sini variable cost sama dengan PQ di sini. Titik 0 sampai sini ya. C itu sama dengan GQ atau jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi K plus PQ di sini ya, grafiknya sini. Oke. Contoh soal ya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditujukan oleh persamaan VC sama dengan 100Q ya. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang atau Q-nya 500. FC atau biaya tetap 20.000 ya, variabelnya 100Q. C atau C sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Jika Q sama dengan 500 ya tinggal dimasukkan ya. Jadi 20.000 ditambah 100 kali 500 sama dengan 70.000. Ini grafiknya ya. Oke, ini biaya tetap 20.000 ya. Ini grafik dari biaya variabel 100Q. Terus C-nya ini 220.000 ditambah 100Q. Oke, ditanya ketika Q-nya 500 sehingga C-nya 70.000. Oke, selanjutnya fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut, atau R sama dengan Q kali P sama dengan FQ ya. Contoh ya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 200 per unit ya. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini ya. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Oke, jawab R sama dengan Q kali P. Q kali 200 berarti 200Q. Bila Q-nya 350 tinggal 200 kali 350 yaitu 70.000. Oke, itu untuk fungsi linier pada penerapan ekonomi.